bahwa fauhanul ithar itu berkenaan dengan tingkat ketajaman kemenonjolan bau minyak wangi. Ada yang ali sangat menonjol atau bahkan sangat tajam, dan ada yang dhaif yang lemah. Tingkat ketajaman bau minyak wangi tidak berhubungan dengan menyebar luasnya atau tersembunyinya bau minyak wangi. Sehingga yang fauhannya ali tidak otomatis baunya menyebar luas. Dan yang fauhannya ali tidak otomatis intisarnya itu jejak bau yang ditinggalkan maupun yang sampai sebelum orangnya datang itu kuat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bincang-bincang asik kita tentang wewangi tuntunan Nabi. Masya Allah, ini sekali lagi kalau kita bicara wewangi tuntunan Nabi, ini bicara tentang tib, yaitu alami, asli, alami, thayyib. Nah, Ustaz, kemarin sekian kali kita bicara tentang bau-bauan yang berkaitan dengan wewangi, ya Ustaz, ya. Ada intisyarul itar, ada raihatul itar, dan kemarin itu bicara tentang sabatul itar. Wah, ini yang kok hari ini kayaknya masih nyambung dengan bau-bauan tadi itu. Ya. Fauhanul itar. Apa itu fauhanul itar itu? Nah, ini yang kadang-kadang kita bingung. Maksud saya bingung, kalau kita hanya mengacu pada apa sih artinya, apa sih penjelasannya. Karena sering rancu dengan raihatul itar, sering rancu juga dengan intisyarul itar. Padahal minyak wangi yang fauhannya itu ali, jadi kalau fauhannya itu dibagi menjadi ali, lawannya itu justru dhaif. Bukan lawannya itu rendah, tidak ya. Lawannya itu lemah. Fauhan itu apa? Tingkat ketajaman atau tingkat kekuatan bau dari minyak wangi. Ada minyak wangi yang baunya tajam, baunya kalau bahasa Jawa itu mungkin nyegrak, bahkan kuat sekali, menusuk gitu ya istilahnya. Nah, atau bahkan sampai pada tingkat menusuk ya, karena tajam itu nggak sampai menusuk. Contohnya ini orang mengatakannya ini baunya nyegrak, baunya tajam, tetapi minyak wangi ini memiliki raihah, memiliki tingkat ketersebaran bau yang tersembunyi. Ya. Khafi. Masuk khafi ya, karena ketika tidak didekatkan tidak tercium baunya ya. Dan ini juga memenuhi standar tafilat, memenuhi kualifikasi tafilat. Tafilat itu apa? Tafilat itu keadaan ketika tidak didapati bau minyak wangi pada diri seseorang. Ini biasanya terutama berhubungan dengan boleh nggak seorang perempuan itu keluar rumah dalam keadaan memakai minyak wangi. Sebagian orang mengatakan tidak boleh. Alasannya apa? Perempuan itu ketika keluar rumah harus dalam keadaan tafilat. Tetapi kalau kita tengok dalam hadis, maka tafilat itu merujuk pada rih dari tib. Rih artinya bau dari minyak wangi itu. Jadi bukan tidak adanya minyak wangi, tetapi tidak terciumnya bau dari minyak wangi itu. Berarti memang istilahnya itu ya memang aslinya ada, tapi tersembunyi gitu ya. Tersembunyi, karena itulah paling aman kita menggunakan istilah itu adalah istilah yang dipakai oleh Rasulullah Muhammad SAW atau istilah-istilah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi dua sumber inilah yang paling akurat untuk menggambarkan. Ini tadi tajam, tetapi tidak tercium oleh sekeliling. Jadi raihahnya tidak menyebar gitu. Raihahnya khafi. Raihahnya khafi. Tetapi faihanulnya tadi fauhannya itu ali gitu ya. Ali. Karena kuat. Kuat itu kan agak tajam ya. Baunya tajam. Nanti ada lagi yang lebih tinggi lagi. Artinya ketajaman bau, tingkat kekuatan bau, bahkan yang sampai sangat kuat pun tidak otomatis berarti baunya menyebar.
Sebagaimana cuma saya pas tidak menghadirkan di sini, ada bau minyak wangi itu yang lembut, bahkan seperti sayup-sayup tak sampai begitu ya, halus sekali. Artinya dari segi fauhan itu dhaif. Tetapi kalau dipakai menyebar, sekelilingnya bisa mencium baunya. Contohnya ada, cuma saya pas tidak ada ini. Ada minyak wangi yang di situ bahannya ada patchouli, nilam, ada kemudian bunga-bungaan, itu halus sekali. Ini misalnya dalam beberapa perusahaan itu mengeluarkan yang dinamainya Hayati. Tapi ini hanyalah istilah di tempat itu. Iya. Nah, ini tidak menggambarkan secara persis, tapi ini jauh lebih lembut jauh lebih halus dibanding ini. Fauhannya bukan berarti dhaif, tetapi tidak sekuat fauhan yang tidak se-ali tadi. Iya. Tapi ketika dipakai, baru diangkat begini bisa mencium sebelah-sebelahnya, dekat-dekat di sini. Kecium nggak ini, Mas kameramen? Iya. Segar ya? Masya Allah. Masya Allah. Artinya baunya lebih kalem, lebih halus, fauhannya itu tidak menonjol, tidak tajam. Tetapi walaupun ini baunya itu kalem, baunya halus, sayup-sayup tak sampai, walaupun itu tidak menggambarkan kontras yang sangat dhaif ya. Tapi karena itu raihatul nitrnya, raihahnya itu menyebar ya. Nah, apakah intisarnya juga kuat? Kita tidak tahu. Karena intisar itu kalau kita tinggalkan, apakah masih tertinggal baunya? Tetapi yang fauhannya itu lemah, cenderung intisarnya lemah. Oh gitu ya. Fauhannya lemah, cenderung intisarnya lemah. Tapi tidak selalu ya. Karena nanti tadi ada yang fauhannya lemah, raihahnya itu zahir, gitu ya, menyebar, menyeruak kemana-mana, dan intisarnya juga kuat. Sebaliknya, kalau ada yang fauhannya ali tadi, yang pertama itu, ini kan sangat menonjol, sangat kuat baunya, menonjol tajam, tetapi jangankan intisarnya, raihahnya pun demikian. Nah, yang paling dekat hubungannya antara intisar dengan intisar adalah raihah. Yang raihahnya itu khafi, yang betul-betul tersembunyi, misalnya dipakai oleh perempuan tadi, maka dia tidak meninggalkan jejak. Jadi karena itu yang menjadi pegangan adalah raihahnya untuk intisar itu. Tetapi yang baunya zahir, yang baunya betul-betul semerbak ke sekeliling, tidak berarti dia ini intisarnya atau jejak minyak wangi yang ditinggalkan ketika orangnya pergi itu juga akan otomatis kuat. Tapi kita kembali tadi pada fauhan. Jadi fauhan itu berkaitan dengan tingkat ketajaman dan kekuatan bau dari minyak wangi. Gitu. Jadi nisa, wanita itu juga boleh memakai minyak wangi yang fauhannya tadi ali ya? Boleh. Selama tidak menyebar tadi, tidak. Jadi yang tidak dibolehkan bagi perempuan itu ketika keluar rumah kan yang raihahnya itu zahir. Secara lebih jelas lagi, yang boleh dipakai oleh perempuan itu kan minyak wangi yang raihahnya itu, ketersebaran baunya itu khafi, tersembunyi. Atau dalam istilah tadi itu tafilat ya. Tafilat itu tidak didapati bau ketika dia lewat samping-sampingnya, apalagi yang orang agak jauh, tidak mencium bau wanginya. Jadi kayak kita mengenal namanya itu jarak sosial gitu ya. Bahkan ini kalau kita jarak personal juga. Jarak personal. Karena kan ada jarak yang lebih dekat lagi, yakni intimacy, jarak intim. Jarak intim ini kan jarak antara dia dengan orang yang paling dekat. Dan bahkan pada jarak intim pun, jarak intim itu kan kira-kira 30 cm itu masih masuk jarak intim. Artinya jika tidak ada alasan yang sangat khusus, orang itu enggan duduk bersebelahan dengan jarak yang sangat dekat, dengan jarak yang sangat dekat. Kecuali misalnya di kereta, di pesawat, itu kan bukan karena mau duduk bersebelahan. Ya memang gimana lagi gitu kan. Yeah. Nah,
Nah, jadi jangankan pada jarak personal, pada jarak intim saja, kalau minyak wangi itu khafi, tersembunyi baunya, tidak tercium. Harus sangat-sangat intim, harus sangat-sangat dekat. Nah, ini sekaligus untuk memberikan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh, yang lebih lengkap. Karena sebagian orang mengatakan, dan itu sangat wajar. Saya mengatakan sangat wajar karena memang untuk bisa mendapatkan pengalaman, oh iya ternyata ada yang baunya menonjol dan tersembunyi. Itu kan kita memang perlu proses panjang ya. Kita menelisik dalilnya, lalu kita mencari takrifnya, definisinya. Setelah mencari takrifnya, lalu mencari di mana mendapatkannya. Maksud saya ketika ada sebagian dari guru-guru kita mengatakan perempuan keluar rumah tidak boleh memakai minyak wangi yang baunya menonjol. Itu dapat kita maklumi dan itu sangat wajar karena memang kalau belum pernah ketemu langsung sulit membayangkan baunya menonjol kok nggak tersebar gitu. Nah, tapi kalau kita mau menggunakan istilah yang paling akurat, paling aman ya istilah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa minyak wangi yang memiliki kualifikasi tafilat yang bagus adalah minyak wangi yang memang diperuntukkan bagi perempuan, yakni khafi. Raihahnya itu, ketersebaran baunya itu tersembunyi gitu. Tersembunyi. Mau baunya menonjol, fauhannya itu ali ataukah fauhannya itu dhaif. Yang penting roihnya itu khafi ya, tidak zahir, tidak menyebar. Sebaliknya ukuran bagi kita juga demikian. Yang laki-laki ketika kita ingin mencari itu yang tersebar, yang misalnya baunya zahir, maka ukurannya itu bukan lagi soal fauhannya itu ali, bukan, tetapi yang zahir. Jadi dengan demikian, ada nggak bau minyak wangi yang lembut, yang sayup-sayup, dan tetap menyebar luas? Ada. Yang ketika jauh baunya itu kuat, masih dapat tercium dengan baik karena raihahnya memang sangat luas, dan ketika dekat baunya tetap lembut. Ya. Bahkan tadi itu bukan hanya menyebar, nggih. Orangnya belum datang sudah hadir. Orangnya pergi masih tertinggal. Nah, kalau ini intisarnya, ini intisarnya ini, masya Allah ini. Saya sempat menanyakan itu ya kepada toko-toko di Saudi mengenai minyak wangi yang begini ini. Ada, tetapi memang untuk mengadakan itu yang belum ada. Karena kan jadi mengingatkan, artinya ada tokoh-tokoh di kalangan sahabat ini yang memiliki laki-laki ya, memiliki gaya kayak gini nih kan. Seperti riwayat dari Mus'ab bin Umair tadi, itu berarti intisar ya. Termasuk Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sehingga saya sendiri sempat terpikir, barangkali suatu saat beli walaupun hanya 1 mili. 1 mili nggak bisa sana, minimal 1/4 tulah 3 mili. Atau 3 mili padungan gitu. Untuk apa? Untuk dapat memahami sunnah dengan baik. Bahwa iya ada minyak wangi walaupun tidak akan sesempurna bau yang didapati pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita dapat memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, mengenai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, atau yang lain-lainnya lagi begitu. Masya Allah. Wah, alhamdulillah, ini hal yang penting, hal yang menarik untuk kita temukan. Dan ini sekali lagi ini Ustadz ya, yang kita bicarakan dalam rangka bicara yang alami, asli, thayyib. Kita berusaha memahami tuntunan itu. Tuntunan yang benar, dan tentu saja yang kalau di zaman Rasul tidak ada yang abal-abal kimia buatan. Jadi mungkin saya ingin garis bawahi bahwa fauhanul ithar itu berkenaan dengan tingkat ketajaman kemenonjolan bau minyak wangi. Ada yang ali, sangat menonjol atau bahkan sangat tajam, dan ada yang dhaif, yang lemah. Tingkat ketajaman bau minyak wangi tidak berhubungan dengan menyebar luasnya atau tersembunyinya bau minyak wangi. Sehingga yang fauhannya ali tidak otomatis baunya menyebar luas. Dan yang fauhannya ali tidak otomatis intisarnya itu jejak bau yang ditinggalkan maupun yang sampai sebelum orangnya datang itu kuat. Masya Allah. Alhamdulillah.
Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga ini para hadirin kapan-kapan bisa ketemu parfum yang oh ini intisarnya kuat, oh intisarnya lemah, yang sempurna yang begitu sempurna. ya. Insya Allah akan nanti mungkin di pertemuan berikutnya Ustadz kita padukan ya 4 hal ini tadi ya agar kita bisa punya gambaran yang lebih utuh tentang apa tuh kalau digabung ini intisar, kemudian sabatul itar raihah, dan sampai yang terakhir tadi fauhannya itu gimana ini gitu. Masya Allah, insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita menjumpai yang semacam itu. Amin, amin, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat, semoga Allah Ta'ala berikan kita kemampuan dan kesungguhan untuk menjalankan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam memakai wewangi sesuai yang dituntunkan oleh beliau. Karena di dalam mengikuti tuntunan beliau, insya Allah ada kebaikan lahir batin dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.